Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, kalau Anda ingin menguasai dunia, maka dasar pertamanya itu amal yang dibimbing oleh iman yang bisa melahirkan takwa disebut dengan saleh. Dari sini muncul rumusan iman dan amal saleh. Dan perpaduan iman dan amal saleh ini melahirkan apa yang disebut dengan takwa. Kalau sudah dapat takwa, maka akumulasi kebahagiaan, kenyamanan, ketentraman dalam berkehidupan di semua dimensi dan ruang berkehidupan, baik di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat kelak, itu selalu memancarkan kesempurnaan dari kebahagiaan dan ketentraman. Itu yang kemarin telah kita bahas, telah kita uraikan, dan sekarang tinggal tahapannya secara individu, kemudian berkeluarga dan bersosial, bagaimana menerjemahkan takwa itu dalam konteks kehidupan secara personal sehingga menjadi pribadi yang bertakwa, wa kana taqiyya. Kemudian keluarga yang dihiasi dengan pesona takwa, suaminya bertakwa, istrinya bertakwa, anak-anak demikian, ya. Dan itu lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan keluarga cemara. Di keluarga takwa itu lebih tinggi nilainya. Cemara kan masih butuh lampu, ya. Baik, takwa itu punya sinyal sendiri, punya sinar sendiri. Kemudian jika semua keluarga sudah baik, otomatis kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara pun itu pasti akan baik. Secara individu, kematangan untuk mendapatkan takwa itu bisa dilatih dalam 3 hal. 3 ini minimal kita bisa memahami dengan baik, melatih dan mempraktekannya, maka insya Allah semua tahapan kehidupan yang kita lalui, tabaqan an tabaq, la tarakabunna tabaqan an tabaq. Jadi kita itu akan mengalami setiap fase, etape kehidupan. Apapun tujuan yang akan kita raih, itu selalu menempuh jalan. Dan fitrah kehidupan mengajarkan di setiap jalan yang kita tapaki tantangannya selalu berbeda. Sejauh mata memandang dari sini terlihat gerbang depan. Jangan dikira begitu memandang sampai ke gerbang depan, tidak. Mesti jalan dulu. Dan di setiap jalan kan tantangannya berbeda. Begitu antum jalan sedikit pengen lihat ke sebelah kanan, rumah belum jadi. Ya kan? Nengok kiri bisa berbeda. Jalan lagi terus lihat gedung kiai. Terus sampai ke depan itu selalu berbeda. Itulah hidup. Dan hidup kita itu bukan hanya sampai gerbang depan. Tapi kita akan terus melalui dalam setiap tahapan kehidupan. Cuman citranya itu yang penting untuk kita baca. Paham ini, insya Allah semuanya akan lebih mudah. Yang pertama desainnya adalah kita harus memahami bahwa implementasi dari iman itu yang melahirkan amal soleh pokoknya adalah ibadah. Dan dasar dari ibadah itu yang paling pokoknya adalah sholat. Maka dari itulah kemudian sholat itu menjadi ibadah yang paling pokok yang mengikat secara personal. Ingat ya, mengikat secara personal, tidak bisa diwakilkan. Afwan akhi, saya ada kegiatan besok subuh, nitip dulu sholat subuh ya. Nggak bisa. Oh, nggak bisa diwakilkan kalau gitu nitip absen sama malaikat. Tidak. Mengikat, wajibnya ain, mengikat pada setiap personal. Aini itu setiap personal, setiap individual. Kenapa dipaksa untuk melakukan? Karena ternyata ini kan pokok yang mengantarkan pada pancaran takwa. Pokok yang mengantarkan pada kebahagiaan. Karena itu panggilannya seperti sering saya ingatkan, itu selalu diperdengarkan dengan puncak kebahagiaan dan kesuksesan. Ketika Anda bertanya, kenapa sholat? Entengnya dan kadang-kadang melenting suaranya muadzin mengatakan, hayya 'alas shalah. Anda tanya kenapa? Hayya 'alal falah. Dari yang paling syahdu sampai yang paling melengking suaranya,
Kalau sudah sampai sedemikian vibrasinya belum menyentuh jiwa kita, dengan cara apa lagi mesti dipanggil? Ya? Dan dahsyatnya kan saling panggil-panggilan tuh, diingatkan dari berbagai sisi itu. Nah, ini dasarnya. Jadi itu yang menyebabkan rahasianya, filosofinya, kenapa sih kita dipaksa sholat? Ternyata semua feedbacknya itu kembali ke kita. Allah itu nggak butuh dengan rukunya hamba, tidak butuh dengan sujudnya hamba. Tapi ruku dan sujud itu yang menjadikan hamba itu mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Dan Allah itu dengan sifat rahmannya, karena maha sayang, ingin hambanya bahagia. Paham sampai di sini ya? Karena itu di pertemuan yang lalu kita telah turunkan salatnya diwajibkan 5 waktu. Maka pancaran kebahagiaan takwanya pun itu ada 5. Seperti yang sudah kita tuliskan dan masih bertahan di papan tulis. 1 sampai 5. Jelas ya? Baik, silahkan dicek bagi yang baru bergabung, dicek kembali, dan saya kira tayangan pertemuan lalu masih ada dan bisa diakses kembali di YouTube. Kemudian setelah ini aspek ibadah, ini baru contoh satu ya, baru satu contohnya. Nanti hal lainnya bisa kita lengkapi. Kita masuk kepada kebagian yang kedua di pertemuan lalu, aspek pengetahuan. Ini pun tidak akan lepas dari yang pertama, seperti kemarin kita simpulkan. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, kalau Anda ingin menguasai dunia, maka dasar pertamanya itu ilmu. Wa man arada dunya fa 'alaihi bil ilmi. Kalau Anda ingin mendapatkan kemuliaan akhirat, itu pun dasarnya ilmu. Wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bil ilmi. Apalagi ingin keduanya. Wa man aradahuma fa 'alaihi bil ilmi. Itu bukan hadis ya, itu kalam Al-Imam Asy-Syafi'i. Jelas ya? Dan menariknya, bekal pertama seperti yang penting saya sampaikan di pertemuan lalu, bekal pertama yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam, ayah moyang kita, saat ditugaskan menjadi khalifah di bumi dan diviralkan misi ini di kalangan penduduk langit, itu bekal pertama yang diberikan apa? Pengetahuan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Quran surah kedua ayat 31. Nah, ilmu pun tidak bisa dipisahkan dari takwa. Seperti kemarin telah kita bahas. Bahkan kalau ingin mendapatkan lompatan pengetahuan, tambahan pengajaran, dan cepat dipahamkan oleh Allah dengan firasat yang sangat tinggi, maka dasarnya takwa. Itu yang dimaksud di akhir ayat 282 di surah Al-Baqarah itu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan berkenan menambahkan tambahan pengetahuan. Memulai ilmu itu lewat iman. Makanya saya sering katakan ya, kalau ingin memulai mengaji itu kalau saya ingin tambah literasinya atau luaskan diksinya, jangan batasi dipahami dengan pemahaman membaca Al-Quran saja, tidak. Mengaji itu mengkaji. Baik itu kepada firman langsung dalam Al-Quran atau terapan makna-makna Al-Quran dalam bentuk pengetahuan yang luas. Anda boleh silahkan ambil jurusan tafsir, hadis, fikih, usul fikih, tarikh, atau jadi insinyur, ya, di arsitek misalnya, di fisika, di kimia, di bisnis, silahkan. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan lompatan pengetahuan, kuat pengetahuannya, cepat paham dan sulit lupa, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah kuatkan iman dulu. Karena sebelum Allah mengangkat derajat orang berilmu, itu imannya dulu yang dikuatkan. Itu yang dimaksudkan di Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang kemarin telah kita tuntaskan pembahasannya. Sampai kepada titik yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi imannya dulu, baru kemudian ilmu. Dan mohon ingat ya, ingat pesan ini dan tanamkan dalam jiwa kita. Mulai setiap apapun dengan ilmu. Ya, setiap apapun dengan ilmu. Karena bertauhid pun pakai ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan mulailah setiap ilmu dengan iman. Bagaimana memulai dengan iman? Pancaran iman itu kan la ilaha illallah, masih ingat? Ya kan? Iman itu kan ketika diungkapkan lewat lisan, keluarnya kalimat la ilaha illallah. Artinya niatkan semua karena Allah. Walaupun Anda belajar di pelajaran umum, niatkan lillah. Itu begitu keikhlasan mengakar dalam jiwa dan membimbing kita untuk belajar, maka demi Allah saya katakan akan terjadi percepatan
pengetahuan. Nanti cara belajarnya pun akan berbeda. Bukan hanya sekedar duduk, dengar, setelah itu selesai pulang, tidak. Nanti ada hasrat kita ingin memahami apa yang dipelajari. Kalau tidak percaya silahkan. Ketika iman meningkat, cara belajar pun akan berbeda. Ketika iman meningkat, cara belajar akan berbeda. Anda tidak akan mencukupkan dengan datang atau hanya yang menghadirkan tawa, ya kan? Tertawa boleh. Tapi kalau semakin banyak tawanya, semakin sedikit pemahamannya, rasanya rugi. Tidak terlampau banyak kita dapatkan. Nah ini cara belajarnya akan berbeda, akan terjadi perubahan pada diri kita. Itulah ilmu yang disupport dengan iman. Bagian ketiga yang kemarin sempat kita tangguhkan untuk dibahas di pertemuan kali ini adalah persoalan rizki. Jadi kalau ibadahnya sudah bagus, ilmunya juga sudah luar biasa kuat, dan rizkinya juga lancar, rasanya apalagi yang perlu dikhawatirkan dalam kehidupan ini? Jelas sampai sini? Ceramah Ustadz Adi Hidayat menekankan pentingnya iman dan amal saling sebagai dasar utama dalam kehidupan. Kombinasi keduanya melahirkan takwa, yang menjadi sumber kebahagiaan dan ketenangan di semua aspek kehidupan, baik di dunia, di alam kubur, maupun akhirat. Ia menjelaskan bahwa takwa tidak hanya harus diterapkan secara personal, tetapi juga dalam keluarga dan masyarakat. Dengan keluarga yang dihiasi takwa, kehidupan bermasyarakat dan berbangsa juga akan lebih baik. Salah satu cara untuk melatih takwa adalah dengan menghadapi setiap tahap kehidupan, memahami tantangan yang berbeda, dan menjalaninya dengan sabar serta tetap berpegang pada iman dan amal salih. Ustadz Adi juga menekankan pentingnya salat sebagai ibadah utama yang mengikat setiap individu secara personal. Salat tidak hanya merupakan kewajiban tetapi juga sarana utama untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. Ia menjelaskan bahwa Allah tidak membutuhkan ruku dan sujud hambanya, tetapi melalui ibadah tersebut, manusia dapat merasakan manfaat berupa kedamaian dan kebahagiaan. Dengan melaksanakan salat 5 waktu, pancaran takwa akan muncul dalam kehidupan sehari-hari. Selain ibadah, ilmu pengetahuan juga menjadi pilar penting. Pengetahuan yang dibangun atas dasar iman akan memberikan lompatan pemahaman dan hikmah yang mendalam, sebagaimana digambarkan dalam berbagai ayat Al-Quran. Terakhir, ia membahas tentang rezeki, yang juga erat kaitannya dengan ibadah dan ilmu. Ketika ibadah sudah kuat dan ilmu telah mendalam, rezeki yang lancar akan menjadi pelengkap kebahagiaan hidup. Ia menekankan bahwa semua aspek kehidupan, ibadah, ilmu, dan rezeki harus berlandaskan iman kepada Allah. Dengan iman yang kokoh, segala aktivitas, termasuk belajar dan bekerja, akan memiliki makna lebih dan membawa keberkahan. Keikhlasan dalam niat karena Allah akan mengarahkan manusia untuk meraih keberhasilan yang tidak hanya duniawi tetapi juga ukhrawi.